Selamat malam, saudara. Demo kelompok supporter timnas di kantor PSSI menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya penyusunan roadmap program jangka panjang dan rekrutmen pelatih timnas yang transparan. Mampukah PSSI memenuhi tuntutan ini untuk memperbaiki sepak bola Indonesia agar lebih berprestasi? Malam hari ini kami juga menyoroti soal proses evakuasi korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. 11 orang ditemukan meninggal dunia. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saya Audrey Chandra. Diduga korsleting pada bagian mesin, sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Rorotan menuju Jati sempat mengalami kemacetan. Dalam peristiwa ini, api membakar habis mobil yang terhenti di ruas tol Jor. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam portable dibantu 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkarmat, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam kejadian, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol Jor. Dugaan sementara mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini, mungkin minta pertolongan atau apa, kita kurang tahu. Mungkin kondisi panik juga kali ya pengemudi ya Bang? Panik. Bergeser dari pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah yang memasuki hari ketiga. Hingga kini 11 korban ditemukan meninggal, 12 orang masih dicari. Hari ini tim gabungan menemukan 8 jenazah korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. 8 jenazah ditemukan di sejumlah sektor pencarian tanah longsor. Ada lebih dari 500 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pencarian korban. Sementara untuk alat berat yang digunakan bertambah menjadi 9 unit. Sehingga sampai dengan sore ini pukul 16.00 di hari ketiga ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi 8 survival. Sehingga total sampai dengan hari ketiga dari 23 yang kita nyatakan meninggal dalam pencarian telah berhasil kita evakuasi sejumlah 11. Sehingga kita masih punya beban 12 lagi. Membantu dan mempercepat pencarian korban longsor, tim SAR gabungan mengerahkan bantuan anjing pelacak. Jika ada titik yang dicurigai atau ditengarai terdapat korban akan ditandai oleh tim dan nantinya akan menjadi titik prioritas pencarian. Saudara, seorang kakek menjadi korban hilang bencana longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut sang istri, suaminya seakan mendapat firasat meminta dirinya pergi dari rumah sehingga selamat dari longsor. Duka dirasakan Tari, warga lanjut usia yang tinggal di Dusun Tarukahan, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Suaminya adalah satu dari belasan orang dinyatakan hilang usai longsor melanda. Dia masih berharap suaminya ditemukan selamat. Menurut Tari, sehari sebelum kejadian, suami meminta dirinya pergi menengok anak yang tinggal di Brebes. Permintaan ini tidak langsung disetujui Tari, tetapi suaminya seakan memaksa untuk pergi. Malam Kamis, Bapak nganterin ke Majenang, kena angkot ke ibu terus karena mobil, Bapak pulang ke sana ke rumah. Udah ada, udah retak. Kan seperti Bapak ngomongnya gini ke saya. Sudah nama saya nama lanjut ke dia, cek Bapak. Dan Bapak tidur di rumah tuh sendirian. Mudah-mudahan Bapak ketemunya. Kini Tari hanya bisa pasrah dan menunggu kabar. Sejak Jumat malam ditemani anak dan cucunya, Tari tinggal di balai desa. Rumah yang ditinggalinya bersama sang suami selama puluhan tahun kini lenyap tertimbun tanah.
Ya rencananya sih sampai tahap pencarian benar-benar maksimal sampai ada hasil. Pengennya sih nenek dibawa ke Purwakarta sama kita, berhubung ya belum dibolehin dulu sama pihak sini. Paling ya nanti dibawa ke saudara yang di Bentar. Longsor yang menimpa Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan terjadi Kamis 13 November sekitar pukul 19.30. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Perkembangan paling baru dari pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana. Rahma, ada 12 lagi yang masih dicari untuk korban-korbannya. Apa kendala utama hari ini dari pencarian korban? Ya, Audrey, kendala utama dari pencarian korban tentunya adalah cuaca, begitu ya, dan dapat juga dilihat Audrey dan juga saudara ini saat ini juga masih hujan, begitu hujan deras, dan inilah yang menjadi alasan kenapa untuk pencarian di hari ini dihentikan. Tadi pencarian korban ini dihentikan sekitar pukul 4 sore lewat, itu karena sudah melihat begitu ya tanda-tanda akan mau hujan, makanya pencarian akan dihentikan dan begitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Audrey. Namun kalau untuk hari ini tadi tim SAR gabungan ini sudah berhasil mendapatkan atau menemukan 8 korban meninggal dunia, dengan total ini sudah ada 11 korban meninggal dunia per hari ketiga pencarian ini, dan juga ada 12 orang lagi yang masih dicari begitu ya, dan ini pencarian akan dilanjutkan esok pagi dari pukul 6 pagi, Audrey juga saudara, dan akan dilaksanakan terus ini melihat dengan kondisi cuaca. Tapi diharapkan Audrey juga saudara untuk kondisi cuaca di Cilacap ini tidak turun hujan begitu, dan dari tim SAR gabungan ini berharap 12 korban atau dari orang yang masih dalam pencarian ini dapat ditemukan besok. Mengingat memang besok juga dari tim SAR gabungan ini juga bekerjasama dengan BMKG ini akan melakukan modifikasi cuaca supaya tidak terjadi hujan deras begitu ya di Cilacap ini, dan untuk evakuasi bisa selesai lebih cepat. Dan kita menunggu nanti besok dari juga saudara bagaimana dengan evakuasi yang dilakukan dan apakah berhasil ini menemukan 12 orang lagi yang dinyatakan masih dalam pencarian, Audrey. Hujan menjadi kendala dari proses pencarian terhadap 12 korban yang masih dinyatakan hilang. Terima kasih laporannya Rahma Piliang, jurnalis Kompas TV. Informasi berikutnya dari kepolisian yang membentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho adalah anak 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Upaya ini membuat keluarga Alvaro Kiano Nugroho tetap berharap Alvaro dapat segera kembali pulang. Polisi bilang telah membentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang telah hilang selama 8 bulan. Tim terdiri dari personil Reskrim Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Proses pencarian telah dilakukan hingga keluar Pulau Jawa, bahkan pelebaran area pencarian dilakukan hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Namun minimnya petunjuk, terutama tak adanya rekaman CCTV di lokasi terakhir Alvaro bermain, menjadi kendala polisi mencari keberadaan korban. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti setiap ada laporan masuk. Begitupun juga dari kakek dari adik Alvaro, ibunda dari adik Alvaro, karena banyak yang masuk komunikasi kepada pihak keluarga menyampaikan melihat adik Alvaro ada di wilayah Depok, di wilayah manapun. Saudara, 8 bulan berlalu sejak anak Alvaro Kiano Nugroho dinyatakan hilang. Keluarga terus menanti keberadaannya dan sang nenek masih menyimpan harapan besar agar cucunya dapat kembali ke dekapan keluarga. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ganiar Febrian yang akan menceritakan kronologi selengkapnya. Saudara, saat ini saya sedang berada di Masjid Jami Al-Muflikun yang mana ini merupakan tempat terakhir kali terlihat anak bernama Alvaro Kiano Nugroho berada di masjid ini. Dan memang Alvaro dikabarkan
hilang begitu ya 8 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2025. Untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Ibu Sayem ya Bu ya, selaku dari nenek Kiano. Mungkin boleh dijelaskan Bu, seperti apa sih kronologi awalnya? Awalnya tuh pada tanggal 6 Maret tuh dia ke pagi tidur, saya dikontrol di Puskesmas Pesanggerahan. Begitu jam 12 saya nelpon kakeknya suruh jemput, Alvaro pun ikut. Begitu pulang, kakeknya habis sholat luhur itu habis sholat ketiduran di sejadah. Terus saya langsung masuk ke kamar karena saya kecapean dari pagi. Alvaro tidur di bangku. Begitu Alvaro tidur di bangku, saya masuk kamar, temennya itu nyamperin berdua. Begitu keluar tuh pintu bunyi cedet, saya keluar, tapi anak itu udah nggak ada. Begitu itu ya saya nggak ada kecurigaan apa-apa ya, karena udah kebiasaan. Begitu maghrib kok biasa pulang nggak pulang. Cuman kita juga nggak ada kecurigaan juga, apa main di depan, biasa main di Kopti. Lah udah 9:30, kata Bapak, Mak, Alvaro belum pulang katanya. Belum. Ya udah Pak Ustadz, saya nyari cucu saya dulu kok sendalnya belum ada. Begitu sampai malam dicari-cari itu nggak ada. Terakhir Bu, ciri-ciri Alvaro ini seperti apa dan harapannya mungkin agar Alvaro bisa segera ditemukan kah? Ya harapan saya mudah-mudahan cucu saya cepat pulang, dibantu. Iya. Itu dia saudara, tadi kami berbincang dengan nenek Alvaro yang mana tadi menyatakan bahwa Alvaro memang hilang terakhir kali terlihat di masjid ini, yang mana kalau kami mendapatkan informasi memang tidak terlihat adanya CCTV yang terpasang. Hanya ada satu CCTV yang terpasang, mohon maaf, yakni ada satu CCTV di daerah pojok kanan masjid yang memang posisinya pada saat itu daripada CCTV ini tidak menyala. Nah, untuk informasi terakhir dari kepolisian, kami tadi sempat bertanya bahwa memang polisi masih melakukan pencarian terhadap Alvaro. Pencarian sudah dilakukan hingga keluar Pulau Jawa, yakni ke wilayah Batam, dan juga polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Harapannya adalah Alvaro bisa segera ditemukan. Jihan Jufri, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Informasi berikutnya, 2 siswa Sekolah Polisi Negara SPN Polda Nusa Tenggara Timur menjadi korban dugaan penganiayaan seniornya. Kasus ini sudah ditangani Propam Polda NTT dan jadi perhatian penuh Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan kejadian ini dipicu karena 2 orang siswa diketahui sedang merokok, kemudian ditegur seniornya sehingga terjadilah penganiayaan. Henry menyebut terduga pelaku saat ini dalam proses penanganan dan mendapat hukuman penempatan khusus atau patsus. Propam NTT juga sudah memeriksa saksi yang merekam kejadian dan melakukan pengecekan medis terhadap kedua siswa. Bribda TT sudah ditempatkan di tempat khusus atas perintah Bapak Kapolda. Dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan tidak membenarkan adanya kasus penganiayaan. Dan juga sudah dilakukan pemeriksaan visum, diharapkan di situ nanti bisa ditentukan langkah hukum selanjutnya. Kelompok supporter Ultras Garuda berunjuk rasa di kantor PSSI menyampaikan tuntutan revolusi total PSSI demi sepak bola nasional. Selengkapnya kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 bakal menghadapi Timnas U22 Mali dalam pertandingan uji coba malam hari ini. Pelatih Indra Syafri yakin Garuda Muda bakal mendapat pelajaran berharga untuk menghadapi SEA Games dan mempertahankan medali emas sepak bola.
Pelatih Indra Syafri akan memanfaatkan uji coba melawan Mali untuk membangun chemistry tim. Indra menyeleksi 30 pemain yang nantinya bakal dikerucutkan menjadi 23 orang menghadapi SEA Games. Timnas U23 juga atau U22 maksud saya juga menunggu upaya PSSI bisa menghadirkan Marcelino Ferdinand dan Adrian Wibowo yang berkarir di luar negeri. Ia bilang Garuda Muda perlu uji coba melawan tim yang levelnya di bawah, seimbang, serta lebih tinggi. Indra menganggap Mali adalah lawan yang levelnya lebih tinggi sehingga timnas akan mendapat pelajaran berharga. Dan kami menganggap dengan Mali, kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita. Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat, dan kami memang menginginkan itu bagaimana respon-respon para pemain dengan situasi-situasi yang dilakukan oleh tim yang kualitasnya bagus. Di tengah persiapan Timnas U22 kontra Mali, PSSI menyebut nama pelatih baru Timnas Senior belum juga diputuskan. Saat ini sudah ada 5 nama yang dipertimbangkan dan bakal diputuskan dalam rapat komite eksekutif PSSI. PSSI menyebut menerima masukan soal sejumlah nama yang dianggap pantas menjadi juru taktik Timnas, antara lain Timur Kapadze asal Uzbekistan dan pelatih Persib Bandung Boyan Hodak. Namun PSSI belum akan mengumumkan siapa para calon pelatih Timnas ini. Ada 5 nama yang tengah dipertimbangkan dan bakal diputuskan dalam rapat komite eksekutif PSSI. Soal Timur, ya mungkin itu yang diaspirasikan. Kan aspirasi bukan cuma Timur, ada juga yang minta Sintayong kembali, kan gitu ya. Nah, bagi kita itu sebagai masukan buat PSSI, dan kita akan tentukan yang terbaik buat tim nasional, karena kita harapkan untuk tim nasional senior ini segera kita mendapatkan calon pelatih. Karena Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ada 5 nama, ya, tapi saya juga tidak akan menyampaikan siapa 5 nama itu. Namun kalau itu sudah firm dari Alek, ya, dari Dirtek, tentu itu akan kita bawa ke dalam rapat exco. Sekali lagi. Kawasan Gelora Bung Karno Jumat sore lalu didatangi kelompok supporter fanatik Timnas Ultras Garuda. Bukan untuk mendukung laga Timnas, tapi untuk menyampaikan aspirasi di kantor PSSI soal kondisi sepak bola nasional. Suasana kekecewaan terkait kegagalan Timnas lolos ke Piala Dunia 2026 masih terasa. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta revolusi total PSSI. Massa juga mempersoalkan belum ditunjuknya pelatih Timnas baru usai pemecatan Patrick Kluivert. Ada 5 tuntutan kelompok supporter Ultras Garuda, yaitu manajemen Timnas lebih profesional, roadmap jelas PSSI, rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan konsisten usia dini, serta pelibatan supporter dalam ekosistem sepak bola. Menanggapi tuntutan supporter, anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji bilang semua pihak bebas berpendapat. Dia juga menegaskan tuntutan itu bakal segera dibawa dalam rapat resmi bersama manajemen PSSI. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak setiap warga negara, termasuk teman-teman saya, adik-adik saya dan saudara-saudara saya yang di Ultras Garuda, ya. Jadi penyampaian rekan-rekan semua tentu saya juga bisa melihat, dan banyak sekali yang mengirim baik itu foto, video ke saya, apa yang menjadi tuntutan daripada teman-teman semua. Semua akan kita tampung dan semuanya kami mendengarkan, dan pasti ini akan menjadikan pembahasan di internal kami di PSSI. PSSI saat ini belum memilih pelatih baru pengganti Kluivert untuk menangani Timnas Senior. Akibatnya PSSI pun memutuskan tidak ada agenda FIFA Matchday untuk Timnas Senior yang seharusnya berlaga 15 dan 18 November.
Sebagai penggantinya, timnas U22 yang disiapkan untuk berlaga di SEA Games akan bertanding menghadapi tim asal Afrika, Mali. Tim Liputan Kompas TV. Supporter Ultras Garuda yang setia mendukung timnas menuntut adanya revolusi total PSSI. Apakah tuntutan ini sudah tepat untuk perbaikan kondisi sepak bola Indonesia saat ini? Kita berbincang dengan Ketua Paguyuban Supporter Timnas, Ignatius Indro. Selamat malam, Bung Indro. Selamat malam. Ada juga analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Malam, Audrey. Saya mau ke Bung Indro dulu. Bung Indro, jadi sebenarnya sebelum kita berbincang, kami sebenarnya juga sudah berupaya menghubungi PSSI, tapi sampai dialog ini berlangsung, ini belum ada yang bersedia. Oke, Bung Indro, saya mau tanya dulu ke Anda. Bung Indro, sebenarnya apa sih yang menjadi puncak akhirnya Ultras Garuda ini menuntut adanya revolusi total PSSI? Iya, sebenarnya kan kemarin juga aksi yang dilakukan secara organik oleh Ultras Garuda ya. Ini bagaimana viral di medsos dan akhirnya mereka datang ke PSSI. Tuntutan dari teman-teman Ultras ini juga jelas ya, tapi saya melihat hal ini dikarenakan memang karena baru roadmap dikeluarkan oleh PSSI kemarin, roadmap sepak bola Indonesia, bagaimana menjalankan percepatan perbaikan sepak bola Indonesia ini baru keluar kemarin. Nah ini yang saya pikir ini yang menjadi acuan bagaimana roadmap itu baru dikeluarkan, sementara Erick Thohir sendiri sudah berjalan berapa lama gitu ya, semenjak dia hanya bekerja sampai 2027, tapi roadmap sendiri baru dijalankan. Oke. Nah, roadmapnya keluar, bagaimana juga dengan blueprint, kan ini tergantung Dirtek sendiri, bagaimana mengeluarkan blueprint sepak bola setelah roadmap ini keluar. Nah ini yang menjadi acuan bahwa ketidakjelasan aturan-aturan tersebut yang membuat misalnya terjadi pergantian pelatih di tengah jalan, lalu juga akhirnya kita gagal masuk ke Piala Dunia. Ini kan juga menjadi bukti kemarahan dari masyarakat, sehingga kemarin itu memuncak pada kemarin. Sebenarnya itu bukan puncak, tapi ini saya pikir ini awal aksi-aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman supporter. Bung Joy, ada 5 tuntutan dari Ultras Garuda. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bung Joy adalah soal roadmap, kemudian juga manajemen timnas yang profesional, dan juga proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional. Kita bahas dulu satu-satu. Kalau misalnya untuk manajemen timnas yang profesional, kenapa? Apa yang selama ini dirasakan oleh Ultras Garuda yang juga menjadi pendukung timnas Indonesia? Ya, ada yang salah di mana? Kalau dugaan saya soal manajemen itu soal pemecatan Sintayong yang di tengah jalan lah gitu kira-kira. Kemudian penunjukan Patrick Kluivert yang ternyata gagal. Mungkin kira-kira manajemen seperti itu, manajemen kompetisi juga karena masih banyak klub yang ngutang ke pemain dan macam-macam lah. Tapi memang manajemen profesional itu konteksnya luas. Tapi kalau saya berpendapat memang yang harus dituntut pertama kali, yang harus yang harus benar-benar diminta kepada PSSI adalah roadmap-nya. Karena roadmap itu kalau menurut saya, Erick Thohir berapa tahun sih? 2 tahun ya. 2 tahun jalan, hampir 3 tahun. Saya rasa memang belum ada roadmap yang betul-betul sebuah studi yang mengatakan bahwa Indonesia akan maju sebagai negara yang disegani dalam sepak bola itu dalam berapa tahun, langkah awalnya apa, kemudian apa yang akan dibuat. Jadi peta jalan itu jelas, mau startnya dari mana. Peta jalan itu kalau menurut saya sekarang yang dikatakan Erick Thohir lah, Arya Sinulinga lah, Pak Marji lah, itu peta jalan yang semau-maunya mereka aja bilang kita nggak target 2026 kok, kita targetnya 2030. Besok-besok dibilang lagi kita targetnya 2034. Jadi sebetulnya roadmap itu yang saya pikir sebagai peta jalan. Indonesia ini mau menjadi
negara kuat sepak bola pada tahun 2050. Kita akan mulai dengan apa? Misalnya, Apakah karena pembuatan roadmap itu saking susahnya makanya susah, betul. Roadmap itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu 2 tahun ini sebetulnya harusnya sudah ada kalau di awal kepemimpinan Erick Thohir memang dia mau meletakkan batu fondasi persepak bola nasional. Tapi kan nggak ada sampai sekarang. Dia selalu bilang saya pernah presentasi di FIFA soal roadmap. Barangnya mana? Kita tidak pernah lihat. Oke, kalau itu gitu sebetulnya. Bu Joy melihatnya kenapa nih? Ada apa dengan Pak Erick? Apakah mungkin karena Pak Erick banyak sekali jabatannya jadi mungkin kurang fokus begitu? Nggak, sebetulnya roadmap itu memang harus dibikin dalam hitungan bulan. Dan itu harus melakukan studi yang sangat intensif, pemikiran, mengumpulkan banyak pihak, think tanknya dikumpulkan, diskusi yang ketat, dibikinlah satu peta jalan yang betul-betul matang. Matang dalam arti bisa dilakukan. Kalau cuman bilang kita mau roadmapnya, kita mau tembus Piala Dunia 2034, dari mana jalannya? Dari mana mulanya? Kita akan step-stepnya seperti apa, kan nggak pernah jelas. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah susahnya membuat roadmap salah satunya juga disebabkan karena susahnya juga mencari pelatih yang tepat bagi timnas kita. Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum kita melanjutkan dialognya, kita akan pantau dulu situasi terkini jelang pertandingan Timnas Indonesia U22 lawan Mali U22. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Angga Nuriski di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Angga, apa sebenarnya target pelatih Indra Syafri dalam pertandingan malam hari ini? Ya baik Audrey, meskipun pertandingan ini merupakan pertandingan yang digelar di periode FIFA Matchday begitu, namun pertandingan ini bisa dikategorikan Tier 2 begitu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji ketika sesi latihan bahwa pertandingan ini merupakan Tier 2 yang artinya tidak ada poin FIFA yang diperbutkan dan tidak mempengaruhi ranking FIFA begitu. Ini juga sejalan dengan apa yang diinginkan pelatih Timnas U22 Indra Syafri yang memang mempersiapkan tim untuk proyeksi SEA Games 2025. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan juara bertahan di SEA Games pada saat itu di Kamboja dan menargetkan untuk kembali mempertahankan gelar juara di Thailand. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan pemusatan latihan yang diisi dengan 30 pemain plus 3 pemain trial, dan di pertandingan ini adalah salah satu indikator untuk pelatih Timnas Indra Syafri mengerucutkan pemain menjadi 23 pemain untuk SEA Games 2025 begitu, di mana ini juga diperlukan untuk menguji komposisi tim. Diturunkan untuk SEA Games 2025 di Thailand begitu. Dan seperti kita ketahui bahwa pertandingan melawan Mali juga digelar selama 2 kali, yakni yang pertama malam ini dan Oke, baik Angga Nuriski, terima kasih untuk laporannya dari Stadion Pakansari Bogor. Nampaknya memang jaringannya kurang baik, tapi kita pastikan atau nantikan begitu ya bagaimana jalannya pertandingan malam hari nanti melawan Mali U22. Saya lanjutkan lagi perbincangan kita masih soal revolusi PSSI. Saya kembali ke pertanyaan yang sebelumnya adalah mengenai apakah kesulitan dari pembuatan roadmap ini salah satunya disebabkan karena susahnya juga mencari pelatih timnas yang cocok begitu. Bung Indro, menurut Bung Indro seperti apa? Ya kalau menurut saya malah kebalikannya ya, bahwa roadmap ini yang akan mempersulit pelatih siapapun gitu ya, untuk menyetujui melatih Indonesia. Ketika roadmapnya nggak jelas, tentunya dia akan berpikir 2 kali untuk melatih Indonesia. Bagaimana juga mereka juga akan berpikir bahwa jangan-jangan gue sebagai pelatih bisa dipecat sewaktu-waktu. Nah ini yang tentunya akan mempersulit kita untuk memilih pelatih. Saya pikir sejauh ini juga ketidakniatan untuk membuat roadmap ini yang akhirnya terbaca oleh pelatih-pelatih internasional. Ya, jadinya kita agak kesulitan untuk memilih pelatih. Di luar itu juga saya pikir tidak ada kemauan dari PSSI, terutama
Erick Thohir untuk membuat roadmap yang benar ya. Kemarin dimunculkan sebuah roadmap yang saya pikir ini tidak jelas juga, ini seolah-olah hanya dibuat berdasarkan AI gitu, karena ada desakan-desakan membuat roadmap, dibuat roadmap mendadak. Nah ini yang saya pikir tidak, roadmapnya juga tidak jelas. Bagaimana misalnya tentang supporter gitu, edukasi seolah ada dilakukan tapi dilakukannya di hotel. Nah ini kan yang sementara yang bermasalah kan sebenarnya di grassroots supporter ya. Nah ini yang harusnya di edukasi itu dilakukan di grassroots, misalnya seperti itu. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Erick Thohir dan juga grupnya selama ini ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah Bung Joy, apakah kemudian perlu benah-benah bersih-bersih nih di tubuh PSSI sekarang? Ya sebetulnya kalau bersih-bersih, benah-benah itu kan mekanismenya itu mekanisme organisasi. Ya, karena semua kita berjalan dengan hukum dan aturan. Mereka ada di sana karena hasil kongres pemilihan. Jadi yang kita tuntut adalah benar kalau kita mau startnya dari roadmap yang namanya pelatih tim nasional itu sendiri, pembinaan itu adalah fragmen-fragmen di dalam roadmap itu. Semuanya terangkum. Tapi kalau kita misalnya ya, kita bicara Jepang misalnya. Jepang itu dari tahun 80-an sudah dalam roadmapnya mengatakan kita akan juara dunia pada tahun 2050. Step-stepnya jelas. Nah ini kan yang sebetulnya ketika pertama kali saya ketemu Erick Thohir ketika dia hanya 2 minggu atau 3 minggu menjadi ketua umum PSSI, Pak saya bilang gitu, Pak sudahlah kita tidak bisa lagi bicara karena saya berkecimpung sudah agak lama di PSSI. Bapak meletakkan saja dasar-dasar pembangunan sepak bola Pak. Bikin peta jalannya yang benar-benar kita mampu untuk melakukannya sehingga pada tahun X nanti kita akan mampu betul-betul menjadi negara sepak bola. Jangan mikirnya tuh kita di timnas terus karena timnas itu adalah hanya ujung dari semua pembinaan yang dilakukan oleh federasi gitu. Itu bisa kita pikirkan kapan-kapan. Tapi kalau basicnya kita tidak punya youth system, kita tidak punya sistem kompetisi usia muda yang mumpuni, kita tidak punya sistem untuk melahirkan pelatih-pelatih, wasit, asisten pelatih terbaik, kita nggak akan punya sepak bola yang kuat. Artinya sekarang ini menurut Bung Joy sendiri adalah semakin mundur gak nih Indonesia, timnas kita? Sebetulnya kalau timnas kita bicara pada level senior ya, timnas itu mereka kan kemarin diakselerasi secara ugal-ugalan menurut saya dengan diaspora. Bukan itu sebetulnya kalau yang dalam benak saya itu. Dalam benak saya katakan juga pada Erick Thohir pada pertemuan tanggal 20 Februari tahun ini, saya bilang, Pak masa kita ini nggak bisa sih seperti Jepang ya, yang Jepang itu mengirimkan pemain-pemain mudanya dari Liga Jepang, dari Liga Junior Jepang ke Eropa, Pak. Apa kita tuh nggak mau sih mengekspor pemain sehingga mereka nanti akan memperkuat timnas sebagai tim yang solid, bukan ngambilin diaspora, Pak. Ngambilin diaspora boleh aja lah 3, 4, 5 orang gitu loh. Kalau sampai 20 ambil diaspora, itu bukan planning, itu crash program yang menurut saya itu menjadi moral hazard. Ya, bagi banyak negara di Asia juga, termasuk Indonesia yang paling gila-gilaan menurut saya. Nah itu bukan roadmap kalau itu crash program, tidak ada basicnya, tidak ada dasarnya, kita tidak punya fundamen yang kuat. Saya kira gitu, Audrey. Artinya adalah kita juga di sini butuh salah satu roadmap adalah juga untuk bagaimana mendidik anak-anak usia dini mungkin begitu ya, untuk melatih, kemudian juga mendukung anak-anak sedini mungkin ya, sekecil mungkin, Bung Indro. Iya, saya pikir juga betul kata Bung Joy bahwa kita tidak anti naturalisasi, tapi berapa lama ini akan dijalankan? 5 tahun, 10 tahun? Ini kan karena tidak ada roadmap yang jelas, kita nggak tahu, gitu. Apakah diaspora kita mencukupi terus sampai ke depan, gitu ya? Ini yang kita tidak lihat. Bagaimana perbaikan liga kita tidak punya, gitu ya? Masih ada pemain-pemain yang tidak dibayar di liga kita, lalu juga bagaimana juga pembinaan usia dini kita. Jangankan kita bicara dengan memakai sport science, ini kompetisi buat liga muda saja kita tidak punya. Jadinya bagaimana
kita berkaca pada Jepang tadi seperti yang Bung Joy katakan, di Jepang roadmap-nya jelas untuk 100 tahun berkesinambungan. Di tahun ke-30-an sekarang ini udah jelas, banyak pemain-pemain, bayangkan sekitar 500 pemain Jepang sudah bermain di Eropa. Nah ini kan yang lebih mudah ketika seorang pelatih ditunjuk melatih suatu negara, ketika jumlah pemain yang begitu banyak, dia akan lebih mudah memilih pemain. Nah ini yang akhirnya PSSI kesulitan sendiri untuk memilih pelatih yang mau dengan roadmap yang tidak jelas, lalu juga dengan kompetisi yang tidak jelas, bagaimana dengan usia muda yang tidak jelas. Nah ini yang PSSI akan kesulitan sendiri. Saya juga nggak yakin kalau misalnya sampai Desember ataupun Januari nanti ada pelatih-pelatih yang memang berkualitas mau untuk melatih Indonesia, Mbak. Oke, terakhir kalau gitu ke Bung Joy singkat saja. Bung Joy, apakah kan salah satu tuntutan dari Ultras Garuda adalah juga menyediakan pelatih yang profesional begitu ya, yang kedepannya. Nah, apakah kemudian dengan menjawab nanti pelatih siapa yang akan menggantikan Kluivert ini menjadi salah satu jawaban yang akhirnya cukup melegakan bagi tuntutan Ultras Garuda ini? Oh iya, tentu saja. Tapi oleh sebab itu dari awal saya katakan jangan terburu-buru memilih pelatih baru ini, karena harus ngambil pelajaran dari pemecatan Sintayong dan pengangkatan Patrick Kluivert yang gagal. Ya kan, jangan terburu-buru. Bahkan saya katakan Januari lah. Januari sudah ada nama, lalu juga sudah banyak yang nanti. Ya, tapi kan tetap harus ada banyak pertimbangan. Ada 3 orang Belanda masih di sini. Ya kan, ada Simon Tahamata, Alex Weyer, masih ada Jordi Cruyff. Itu kan juga jadi pertimbangan karena mereka adalah di departemen teknis. Jadi nanti siapapun yang menggantikan menurut saya harus mampu menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan Kluivert. Itu aja sebetulnya. Oke, Bung Joy terima kasih. Bung Indro terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih, selamat malam. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami masih segera kembali menemani Anda. Presiden Prabowo mengantar kepulangan sahabatnya Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein di Lanut Halim Perdana Kusuma siang hari tadi. Raja Jordania melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sejak Jumat kemarin. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah tiba di Lanut Halim dengan satu mobil berplat Jordan. Sebelum menaiki tangga pesawat, nampak Prabowo dan Raja Jordan membicarakan satu hal. Prabowo lanjut kemudian mengantar sahabatnya itu menuju tangga pesawat. Dalam pertemuan singkatnya di Jakarta, banyak hal yang dibahas di Istana Merdeka. Salah satunya adalah Prabowo sempat mengenang kedekatan emosionalnya dengan Jordania. Prabowo mengatakan Indonesia dan Jordania telah menjalin hubungan diplomatik yang erat selama 74 tahun. Informasi berikutnya, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah menggelar Jumenengan atau naik takhta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-14 pada Sabtu siang. Putra mahkota KGPAA Hamengku Negoro resmi menjadi Raja baru Kasunanan Surakarta. Prosesi dimulai dari Dalem Ageng Probosuyoso di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian rombongan beranjak menuju ke Siti Hinggil, melanjutkan prosesi Sumpah dan Sabda Dalem. Usai melakukan prosesi, raja yang baru ini kemudian dikirap keliling kota Solo. Dan ini merupakan cara mengumumkan ke masyarakat bahwa Keraton Kasunanan memiliki raja baru. Ada semacam pemahaman sekarang ini, tapi ini adalah salah satu dari proses. Dalam kaitannya Jumenengan dalam itu melalui pertama indikasi nama, kemudian pernyataan, yang kemudian pengukuhan baru saja. Nah ini deklarasinya, maksudnya bahasa sekarang kan kepada masyarakat mengumumkan itu. Terima kasih untuk kebersamaannya menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra pamit. Selamat malam, sampai jumpa lagi.